slow. It's running solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya dari kelas 5A jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi, Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan perubahan sosial dan budaya, yaitu mengenai Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum kita memasuki pembahasan dari video ini tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada baiknya kita mengenal lebih dalam lagi apa itu Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi kontroversi saat ini. Nah, pengertian dari Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu dikenal dengan sebutan Undang-Undang Sapu Jagat. Maksudnya adalah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas, dan atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Regulasi atau undang-undang yang akan disusun dengan metode Omnibus Law ini yang dibuat oleh pemerintah Indonesia ini akan menyasar 3 undang-undang besar, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, dan Undang-Undang Perpajakan. Regulasi yang tumpang tindih ini akhirnya berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia, sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai. Bersamaan dengan itu, tantangan era ekosistem masyarakat digital juga semakin berkembang, di mana Indonesia sudah tidak bisa lagi berlama-lama terbelit oleh prosedur formal. Berdasarkan hal ini, maka jalan satu-satunya adalah dengan untuk menyederhanakan dan sekaligus menyeragamkan regulasi secara cepat ialah melalui skema Omnibus Law ini sendiri. Selain tujuan dari Omnibus Law, ada juga manfaat dari Omnibus Law. Keberadaan Omnibus Law diyakini dapat memberikan sejumlah keuntungan, diantaranya adalah yang pertama, menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan, adanya penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Yang kedua, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan diyakini akan menghemat energi pemerintah baik dari sisi administrasi dan juga politik dalam pembahasan dengan parlemen. Yang ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, tujuan dari Omnibus Law ini yang didorong dalam bentuk 3 undang-undang besar ini, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, dan Undang-Undang Perpajakan ini dapat menjadi alat untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia. Beberapa tujuan lain dari dibuatnya Omnibus Law ini adalah yang pertama, yaitu meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas hukum dan mendorong minat WNA atau warga negara asing untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian yang keempat, yaitu mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak atau WP dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri. Setelah dari tadi kita membahas mengenai apa itu Omnibus Law, sekarang kita akan membahas isi dari Omnibus Law ini. Tetapi saya mengambil 4 poin penting dari si Omnibus Law ini yang dinilai merugikan buruh dan kalangan lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghapusan upah minimum. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam bagi pekerja. Dengan kata lain, pekerja yang nantinya bekerja kurang dari 40 jam per minggu akan mendapat upah di bawah minimum. Karena hal ini dapat semakin menyengsarakan pekerja yang sakit, menjalankan ibadah sesuai dengan kewajiban agamanya, kemudian yang cuti melahirkan, di mana upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu dianggap tidak bekerja. Terus isi dari Omnibus Law yang kedua yaitu pesangon akan berkurang. Para buruh juga menolak pengurangan nilai pesangon yang tercantum dalam Omnibus Law ini. Di dalamnya, pesangon dikurangi dari yang semula 32 kali menjadi 25 kali.
Sebagai rincian, 19 kali pesangon akan dibayarkan oleh pengusaha dan 6 bulan pesangon dibebankan pada pemerintah. Dalam hal ini, kepada BPJS Ketenagakerjaan. Isi Omnibus Law yang ketiga yaitu hak upah cuti yang hilang. Sorotan lain Undang-Undang Cipta Kerja ini yakni hak cuti melahirkan dan haid bagi buruh perempuan yang menyebabkan buruh tidak dibayar. Hal ini disebabkan buruh saat itu dianggap tidak bekerja. Akibatnya, buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong upahnya saat mengambil cuti tersebut. Isi dari Undang-Undang Omnibus Law ini yaitu kemudahan perekrutan tenaga kerja asing. Pasal 42 menjelaskan bahwa perihal kemudahan izin kerja bagi tenaga kerja asing menjadi salah satu pasal yang paling kencang ditentang sertifikat pekerja. Dalam Omnibus Law, terdapat wacana semua persyaratan yang sudah diatur pada pasal-pasal yang terdahulu akan dihapus, sehingga jika hal tersebut terjadi dapat menyebabkan tenaga kerja asing bisa sebebas-bebasnya bekerja di Indonesia. Demikian penjelasan dari saya mengenai Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Ada sisi positif dan juga sisi negatif dari Omnibus Law ini, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Dan jangan sampai termakan dengan berita hoax di luar sana yang akan mengakibatkan pro kontra semakin kencang terjadi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.